الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربنا حسبنا حسابا يسيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selesai dari melaksanakan puasa Ramadan. Baru saja kita tinggalkan bulan Ramadan yang di dalam bulan itu kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah-ibadah, baik yang fardu hukumnya maupun yang sunnah. Yang fardu kalau dikerjakan dibalas oleh Allah dengan 70 kali lipat daripada hari-hari biasanya. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah kalau dikerjakan maka kita diberi pahala senilai sama dengan ibadah fardu. Dan semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan ayuhan nas, saudara sekalian, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, tidak lain tujuan dari puasa yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk membentuk diri kita menjadi diri-diri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tujuan akhir dari puasa adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah sekuat-kuat kita masing-masing, semampu kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Dan disertai dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Oleh karena itu, maka dari itu ayuhal muslimun, di permulaan khutbah tadi dibacakan rangkaian ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, yang kemarin tentu kita sudah membacanya, melewatinya. Pada ayat 165 sampai dengan ayat 167 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan sebagian dari manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sebagai sekutu-sekutu, sebagai sesuatu yang mereka puja seperti mereka memuja Allah, yang mereka puji seperti mereka puji kepada Allah. Yuhibbunahum, orang-orang itu mencintai sesembahan mereka, mencintai tandingan-tandingan Allah itu tadi, sekutu-sekutu Allah tadi, kahubbillah, seperti kecintaan kepada Allah. Seharusnya saudara sekalian, di dalam ajaran Islam kita diajari oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, nomor satu dalam kehidupan kita ini yang harus kita cintai, nomor satu, dan harus kita tempatkan di atas segala-galanya dari semua yang ada di muka bumi, di seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, maka mereka amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita mengaku beriman, kita jangan seperti orang-orang musyrik zaman Nabi dulu yang menyembah berhala. Mereka bikin patung, mereka bikin berhala, lalu mereka puja-puja, mereka sembah-sembah, mereka cintai itu berhala-berhala, sama seperti orang beriman cinta kepada Allah. Padahal seharusnya manusia itu lebih mencintai Allah daripada berhala-berhala itu tadi. Bahkan dilarang mencintai berhala.
Yang diperintahkan oleh Allah nomor satu adalah kita cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulnya, yang ketiga cinta kepada perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah yang dalam Al-Quran disebut jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah adalah berjuang di jalan Allah. Kita semua tadi bisa sampai ke masjid ini karena kita berjihad, berjuang bersungguh-sungguh, menerjang hujan. Ada yang hampir putus asa, tidak mau sholat, tidak berangkat sholat. Tapi Allah masih memberikan hati kepadanya, petunjuk kepadanya, sehingga dia datang juga untuk menunaikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai kecintaan mereka, sesuatu yang mereka cintai sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Padahal saudara, yang kita cintai selain Allah, yang kita bela-belain selain Allah, yang kita dukung-dukung, padahal yang kita dukung itu tadi orang-orang yang tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak mencintai Rasul, orang-orang yang menghinakan ulama, orang-orang yang mengkerdilkan ulama. Orang-orang seperti itu dicintai oleh sebagian manusia ini. Padahal kata Allah, walau yarol ladzina dzalamu, dan kalau saja orang-orang yang zalim itu bisa melihat, kalau saja orang-orang zalim itu bisa melihat. Artinya saudara, kalau kita cinta kepada sesuatu selain Allah, menyamai cinta kita kepada Allah, atau mungkin bahkan lebih tinggi daripada mencintai Allah. Diperintah oleh Allah kita disuruh sholat Jumat, diperintah oleh Rasulnya kita disuruh sholat Id. Tapi ada orang menyuruh kita sholat di rumah, melarang kita sholat, jangan berkumpul. Itu ada yang melarang seperti itu. Kalau kita orang yang beriman, maka kita harus menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kemudian Rasulullah, baru orang tua kita, baru orang-orang yang lain. Itulah yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita sekalian. Jadi Allah menyebut orang-orang yang menempatkan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, atau bandingan-bandingan Allah, atau sekutu-sekutu Allah tadi. Seperti orang-orang musyrik Mekah dulu, mereka berani mati membela berhala mereka, berani berperang melawan Nabi Muhammad SAW, yang berusaha untuk menyadarkan mereka supaya meninggalkan penyembahan kepada berhala untuk beralih kepada penyembahan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah berfirman, seandainya mereka bisa melihat, wahai Muhammad, seandainya orang-orang yang zalim itu bisa melihat, il yarawnal azab, ketika nanti mereka melihat azab di neraka, ketika nanti mereka sudah berada di akhirat, sudah melihat yang namanya neraka, wara'au, dan mereka sudah melihat azab, kata Allah mengatakan il yarawnal azab, ketika mereka sudah melihat azab nanti, barulah mereka sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwa segala kekuatan ternyata milik Allah semuanya. Di sana baru mereka tahu bahwa orang yang kuat di dunia ini, yang dibela-belain oleh banyak orang, didukung oleh militer, didukung oleh kepolisian, didukung oleh segala partai, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, lemah. Yang maha kuat hanyalah Allah. Wa annallaha syadidul adab, padahal Allah itu amat dahsyat siksaannya, amat dahsyat hukumannya. Siapa yang melanggar aturan Allah, saudara, akan dipenjara oleh Allah di dalam penjara Allah yang namanya neraka. Sebagaimana kita di dunia ini, kalau kita melanggar aturan penguasa, orang pun akan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi penjara yang ada di dunia ini paling 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 50 tahun, seumur hidup, paling banter hukuman mati. Di neraka sana tadi saudara, la yamutu wa la yahya, tidak ada lagi orang hidup di sana, dan tidak ada lagi orang hidup seperti hidup di dunia ini tadi. Tidak ada lagi kematian. La yamutu fiha, tidak ada kematian di akhirat sana. Wala yahya, dan mereka tidak hidup sebagaimana hidup di dunia. Jadi saudara, oleh karena itu hati-hatilah kita. Janganlah kita menuruti sembarang orang yang ngomong. Orang menasihati kita, menyuruh kita menjaga kesehatan, kita ikuti, betul itu. Orang menyuruh kita memakai masker, lebih-lebih di musim seperti ini, kita ikuti, itu bagus. Orang menyuruh kita cuci tangan, kita turuti, kita ikuti, karena memang cuci tangan itu adalah ajaran Islam juga, menjaga kebersihan itu adalah ajaran Islam. Cuci tangan sebelum makan, ya, kemudian menjaga menjaga kebersihan diri kita dari segala yang kotor-kotor yang ada di sekeliling kita. Kita ikuti.
Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah ibadah, saudara, siapapun dia, pangkatnya apapun, dia tidak punya hak untuk ngatur-ngatur. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam ayat ini Allah mengingatkan, "Idz tabarra'al ladzina tubi'u." Ingatlah Muhammad, ketika nanti orang-orang yang diikuti, alladzina tubi'u, orang-orang yang di dunia ini diikuti omongannya, disuruh begini nurut, orang-orang pada nurut, disuruh gitu nurut, disuruh di rumah saja nurut, disuruh tidak mudik nurut, disuruh apa saja nurut, tapi disuruh Allah nggak mau nurut. Orang-orang yang diikuti seperti itu, nanti kata Allah, tabarra'a, dia berlepas diri, minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, dari orang-orang yang mendukung. Jadi saudara, untuk apa kita mendukung orang kalau nanti kita di akhirat akan sengsara? Untuk apa kita mendukung seseorang kalau dia akan bikin kita celaka di neraka? Ini ayat ini nasihat untuk kita semuanya, untuk yang berbicara ini maupun untuk yang mendengarkan. Kemudian Allah berfirman, wara'awul azab, dan di waktu itu mereka sudah melihat azab, wahai Muhammad. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan sudah putuslah segala sebab, sudah putuslah segala harapan, segala hubungan, bahkan hubungan nasab pun seolah-olah putus di sana. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Anak akan lari meninggalkan bapaknya, bapak akan lari meninggalkan anaknya, suami akan lari meninggalkan istrinya, istri akan meninggal lari suaminya, tidak dipedulikan, yang penting dirinya selamat. Itu nanti kejadian yang akan terjadi di akhirat sana. Lalu kata Allah, wa qala alladzina taba'u, dan nanti orang-orang yang mengikuti Muhammad, orang-orang yang menjadi pengikut di dunia ini, pengikut orang-orang yang menyuruh mereka apa saja, mereka menuruti, mengikuti, karena orang itu dia yang membelanya, dia yang mendukungnya. Maka orang-orang yang mengikuti tokoh atau kepala-kepala atau ketua-ketua mereka itu tadi, lalu mereka akan berkata, para pendukung-pendukung orang-orang, para pendukung manusia-manusia yang seolah-olah disembah seperti menyembah Tuhan, dituruti semua omongannya, tidak boleh dibantah, kalau dibantah dipenjara, kalau dibantah dibunuh misalnya, seperti melawan Tuhan. Maka orang-orang yang mengikuti nanti di akhirat akan berkata, lau annalana karratan, seandainya untuk kami ada pengulangan, bisa hidup kembali ke dunia, fanatabarra'u minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Dulu dia kami dukung, kami bela-belain, kami berani mati membela dia, berani berdarah-darah membela dia. Ternyata di akhirat ini dia membiarkan kita. Kalau saja kami dihidupkan kembali di dunia, kami tidak akan membela dia lagi. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika, kata Allah, begitulah wahai Muhammad, yurihimullahu a'malahum, Allah akan memperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka yang salah, yang seharusnya mereka menempatkan Allah di atas segalanya, tapi mereka mengadakan selain Allah sebagai tandingannya Allah. Mereka lebih taat kepada selain Allah daripada kepada Allah. Mereka lebih taat kepada selain Allah daripada taat kepada Rasulullah SAW. Allah akan membuat amalan mereka menjadi hasarotin alaihim, penyesalan atas diri mereka sendiri. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka di waktu itu Muhammad tidak bisa lagi keluar dari neraka. Jadi saudara, ini ayat luar biasa. Mumpung kita baru selesai bulan Ramadan, mari kita koreksi diri kita. Selama ini siapa yang kita bela di dunia ini? Kita membela Allah kah? Kita membela Rasul kah? Atau kita bela orang lain? Atau kita bela yang bukan Allah dan bukan Rasulnya? Maka sebelum ajal menjemput, bertobatlah Anda kepada Allah. Karena Allah tidak akan kasih ampun kepada saudara kalau sampai saudara tidak mau bertobat karena kesalahan itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Muhammad Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam, manakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah tandingan, bandingan. Engkau mengangkat, engkau mengambil, menjadikan sesuatu yang kamu taati, sesuatu itu tadi, entah itu berhala, entah itu orang, entah itu ketua apa, macam-macam ketua. Kan ada ketua partai, ada ketua ormas, ada ketua, ada kepala ini, kepala itu. Kalau kamu taat kepada orang-orang yang seperti itu, padahal dia
tidak taat kepada Allah atau menyuruh kamu tidak taat kepada Allah, menganjurkan kamu tidak mengikuti Rasulullah, itu namanya engkau menjadikan tandingan bagi Allah, dan itu adalah dosa yang paling besar. Antaj'ala lillahi niddan, bahwa engkau menjadikan untuk Allah tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, yang kasih makan kamu, yang kasih rezeki kamu, yang kasih kesehatan kamu, dan Dia juga yang menghidupkan kamu dan yang mematikan kamu. Kenapa kamu mengagungkan selain Allah? Kenapa kamu bela-belain selain Allah? Saudara, ini pelajaran buat kita sekalian. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang musyrik Mekah, seperti yang disebut oleh Allah di sini. Di dalam surat yang lain, saudara, di dalam surat yang juga bagus, diterangkan di sana bahwa nanti yang disembah oleh manusia, siapapun mereka, nanti di akhirat mereka akan mengingkari, termasuk para malaikat. Ada sebagian manusia yang menyembah malaikat, ada manusia yang menjadi penyembah malaikat. Di zaman Nabi masih hidup dulu, nanti para malaikat pun akan membantah ketika ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Malaikat ditanya oleh Allah di akhirat nanti, wa yauma yahsyuruhum jami'an, kata Allah, dan pada hari nanti Allah mengumpulkan mereka manusia semuanya. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah akan berfirman kepada malaikat, hei malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka itu yang kepada kalian mereka menyembah kalian? Apa mereka itu yang menyembah kamu, wahai para malaikat? Kamu yang menyuruh mereka menyembah kamu, hai malaikat? Qalu, malaikat menjawab di hadapan Allah nanti, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka, bal kanu, akan tetapi ya Allah, bukan kami yang menyuruh mereka menyembah kami, bal, bahkan akan tetapi kanu, mereka ya'budunal jinna, mereka itu sebenarnya menyembah bangsa jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan dari mereka beriman kepada jin. Jadi saudara, malaikat yang disembah oleh manusia nanti akan membantah kepada penyembah-penyembahnya. Demikian juga bangsa jin, nanti di akhirat mereka akan membantah di hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak pernah menyuruh manusia menyembah kami, mereka sendiri yang datang menyembah kami, memuja pohon, mengkeramatkan pohon keramat, kuburan keramat dan sebagainya. Mereka sembah-sembah itu mereka yang lakukan, bukan kami yang menyuruh. Bangsa jin pun akan berlepas diri. Demikian juga Isa al-Masih alaihi salam. Nabi Isa al-Masih alaihi salam dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 116-117. Wa idh qala Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu pernah berkata kepada orang banyak, kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa kamu yang menyuruh manusia menyembah engkau, wahai Isa, dan menyembah ibumu, wahai Isa? Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, aku tidak akan mengatakan apa yang tidak seharusnya aku katakan. Aku hanya mengatakan in kuntu qultuhu, jika aku mengatakan seperti itu ya Allah, kalau aku yang menyuruh mereka menyembah aku dan menyembah ibuku, faqad alimtahu, maka sungguh engkau pasti sudah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui ma fi nafsi, ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku, wala a'lamu ma fi nafsika, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi saudara sekalian, Nabi Isa pun nanti akan membantah di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak pernah menyuruh orang menyembah diriku, orang itu sendiri yang menyembah aku, bukan aku yang suruh mereka. Dan yang terakhir saudara, di samping malaikat akan membantah di hadapan Allah, para jin dan setan juga akan membantah, tidak pernah menyuruh manusia menyembah mereka. Demikian juga Isa putra Maryam, Nabi Isa membantah di hadapan Allah. Yang terakhir saudara, al-kubara war ru'asa, para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin yang dipuja-puja oleh manusia, yang dipuji-puji oleh manusia berlebihan sehingga mengalahkan pujian kepada Allah, sehingga seolah-olah menempatkan mereka seperti menempatkan Allah. Orang-orang yang seperti ini pun nanti di akhirat akan berlepas diri. Para pembesar-pembesar pun
nanti akan berlepas diri dari para pendukung-pendukungnya. Jadi janganlah kita menjadi pendukung orang-orang yang seperti itu ayuhan nas. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apapun yang diberikan kepada kalian wahai manusia, apapun wujudnya, famata'ul hayatid dunya, maka itu sekedar kesenangan dunia saja, wa zinatuha, dan perhiasan dunia saja. Wa ma indallah, sedangkan apa yang ada di hadapan Allah di akhirat sana, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apa kamu tidak menggunakan akal kamu? Banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal, apa kamu tidak menggunakan akal sehatmu? Itu dalam Al-Quran banyak kalimat afala ta'qilun, afala ta'qilun. Artinya kita disuruh berpikir menggunakan akal sehat kita. Jangan sampai akal sehat kita dikalahkan oleh nafsu kita. Akal itu harus mengalahkan nafsu. Kemudian saudara, lalu orang-orang itu mengatakan, afaman wa'adna, Allah berfirman, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi. Apakah Muhammad sampaikan kepada mereka, apakah manusia yang kami sudah menjanjikan kepada dia janji yang baik berupa surga, fahuwa laqihi, dan dia akan menemui surga itu, kaman, sama seperti orang yang mata'nahu, kami beri kepada dia kesenangan, mata'al hayati dunya, kesenangan kehidupan dunia. Apakah sama Muhammad? Ajarkan kepada mereka. Apakah lebih baik orang yang dijanjiin oleh Allah dengan janji Allah yang pasti dipenuhi, karena Allah bukan pengingkar janji. Allah tidak punya sifat pengingkar janji. Apakah manusia yang percaya kepada janji Allah kemudian dia mau taat kepada Allah, mau menyembah Allah, mau mengagungkan Allah, sama seperti orang yang kami beri kesenangan kehidupan dunia sehingga dia hidup senang di dunia karena dia patuh kepada selain Allah, dia dapat banyak duit, dia dapat jabatan yang enak. Tetapi kata Allah, "Tsumma huwa yaumal qiyamati", tapi kemudian dia di hari kiamat nanti minal muhdorin, dia akan termasuk orang-orang yang dihadirkan ke neraka. Wa yauma yunadihim, dan pada hari itu akan memanggil mereka. Allah akan memanggil mereka. Fayaqulu, lalu Allah akan berkata kepada mereka, "Aina syurakai", mana itu yang kamu dulu sembah-sembah, kamu puji-puji, kamu puja-puja, kamu bela-belain sampai mati, mana dia, mana? Suruh tolong kamu sekarang, kata Allah. Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian sangka mereka dulu bisa menolong kamu. Qala alladzina haqqa alaihimul qaul, berkatalah orang-orang yang pantas, sudah pantasnya masuk neraka, mereka akan berkata, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, haula illadzi aghwayna, mereka ini orang-orang yang telah kami sesatkan. Jadi pemimpin itu mengakui, ya Allah, ini orang-orang yang mendukungku di dunia ini, mereka ini aku yang menyesatkan mereka, ya Allah. Aku yang membuat mereka sesat, ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Aghwaynahum, kami, kata Allah, menerangkan, menirukan omongan orang itu tadi di akhirat. Aghwaynahum, kami telah menyesatkan mereka, kama ghawayna, sebagaimana kami juga sesat. Tabarra'nam ilaika, kami berlepas diri kepada Engkau, ya Allah. Kami tidak mau bertanggung jawab. Silahkan Engkau siksa mereka. Kalau Engkau menyiksa aku, silahkan Engkau menyiksa mereka pengikutku. Aku tidak berani bertanggung jawab. Ma kanu iyana ya'budun. Mereka sebenarnya tidak menyembah kepada kami, tapi mereka sendiri yang bodoh, tidak menggunakan akalnya sehingga menempatkan Allah di bawahnya manusia. Jadi saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita dapat pelajaran. Dan yang terakhir sekali saudara sekalian, Allah mengingatkan kepada kita ayat yang terakhir yang sangat bagus sekali. Allah mengatakan, al-akhilla, pertemanan, persahabatan, perkoncoan yang terbaik, yauma idzin, al-akhilla, pertemanan, persahabatan, perkoncoan, yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din aduun, sebagian dari mereka, para teman-teman tadi, kepada sebagian yang lain yang merupakan teman atau sahabat atau konco mereka sendiri, aduun, akan menjadi musuh. Jadi saudara, segala pertemanan manusia ini, segala mendukungnya manusia ini saudara di dunia ini, nanti di akhirat akan berakhir dengan permusuhan. Nanti mereka akan bertengkar di hadapan Allah, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita semua ini bertakwa, kemudian kita berteman, maka pertemanan kita terjalin bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena kepingin terkenal, bukan karena kepingin apa, bukan bagian dunia, tapi kita berteman karena kita ingin sama-sama masuk surga. Itulah
pertemanan yang kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang bertakwa, la khaufun alaikumul yauma, tidak ada lagi rasa takut terhadap kalian pada hari ini, wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan lagi bersedih. Di dunia kamu masih bisa sedih karena tunjangan kamu hilang, gajimu berkurang, THR-mu nggak dibayar, jadi dilarang mudik. Banyak orang mengeluh penghasilannya hilang karena mudik dilarang. Dulu di dunia, sekarang kamu bahagia di akhirat. Siapa mereka yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa, camkan saudara, perhatikan ayatnya. Surat Az-Zukhruf ayat 69. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina amanu bi ayatina, mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka adalah para muslimin. Jadi saudara, kita jangan membanggakan diri sebagai apapun, tapi berbanggalah kalau kita menjadi seorang muslim, apalagi muslim yang benar-benar muslim, berpegang teguh pada ajaran Islam. Kita tidak boleh membanggakan organisasi kita, kita tidak boleh membanggakan kelompok kita, pengajian kita, atau guru kita, tidak. Tapi kita banggakan diri kita yang mau menjadi orang muslim. Kenapa? Karena kepada orang muslim yang bertakwa ini tadi, Allah akan berfirman di akhirat, udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga, antum wa azwajukum, kalian bersama istri-istri kalian, tuhbarun, kalian akan diberi kenikmatan di surga. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin, akan dikelilingkan kepada kalian piring-piring yang terbuat dari emas, wa akwabin, dan gelas-gelas yang terbuat dari emas, wa fiha, dan di dalam surga sana, ma tastahihil anfus, tersedia apa saja yang diingini oleh semua manusia, wa taladdul ayun, dan yang diingini oleh mata-mata manusia yang senang melihat sesuatu keindahan. Di surga sana tempatnya keindahan yang tidak ada taranya. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalam surga sana adalah kekal. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang akan diwariskan dia kepada kalian, hei orang-orang yang muslim, orang-orang yang bertakwa, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun, untuk kalian di surga sana ada banyak buah-buahan, makanan yang kalian tinggal makan saja. Tidak usah menunggu musim, tidak usah menunggu mengupas, tidak usah menunggu lama. Begitu saudara bilang, aku kepingin durian, datang durian depan Anda, enggak pakai lama. Saudara kepingin makan apa saja, akan datang. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kata orang ini, apakah di surga itu ada kuda ya Rasulullah? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, afil jannati khailun, apa di surga itu ada kuda? Karena aku ini orang yang suka sama kuda. Apa kata Rasulullah SAW? Oh, kamu jangan cuma tanya kuda, apapun yang kamu inginkan di surga sana tersedia, dan gak usah pakai nyari, gak usah pakai bersusah payah. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang muslim. Oleh karena itu saudara sekalian, mumpung kita baru lepas dari Ramadan, marilah kita pertahankan apa yang sudah kita jalani selama Ramadan ini. Kita tetap baca Al-Quran, walaupun mungkin tidak sebanyak atau serajin waktu bulan Ramadan, tapi pertahankanlah baca Al-Quran. Jalankanlah sholat tahajud sebagai pengganti sholat tarawih yang kita lakukan. Walaupun saudara hanya sholat tahajud 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat, tetap kerjakanlah, karena itu sebagai tanda bahwa puasa kita yang kemarin ada faedahnya, ada gunanya. Semoga Allah menerima semua amal-amal soleh kita, menerima sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, amal-amal soleh kita apa saja, semuanya Allah terima, dan semoga kita diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Jangan bubaran dulu, ada nasihat khusus untuk para wanita. Ayuhan nisa, ibu-ibu, para remaja putri dan adik-adik sekalian, mari kita sama-sama berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Walaupun dalam keadaan hujan rintik-rintik, kita masih diberi kekuatan, kemauan untuk tetap melaksanakan perintah agama kita, menunaikan salat sebagaimana yang diajarkan dalam agama kita. Ingat ibu-ibu, bahwa seorang perempuan, seorang wanita sangat mudah untuk masuk surga dibandingkan dengan laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam ra'atin matat
perempuan yang mana saja yang meninggal dunia wa zaujuha anha radin, sedangkan suaminya kepada dia ridho, dakhalatil jannah, perempuan seperti itu pasti masuk surga. Jadi gampang berusaha membuat sesuatu yang meridhokan suami. Begitu mati suaminya ridho, masuk surga dia. Yang kedua, Rasul mengatakan ayyuma imra'atin atau kama qala Rasulullah SAW, perempuan yang mana saja yang sallaha dia telah menunaikan kewajiban salat 5 waktunya, wa shamat sahroha, dan dia sudah menunaikan puasa Ramadannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, tadkhulul jannata, dia akan masuk surga, min ayyi babin min abwabil jannah, dari pintu mana saja, min ayyi babin sa'at, dari pintu yang mana saja yang perempuan itu inginkan, min abwabil jannah, dari 8 pintu surga itu. Jadi ibu-ibu, para pemudi, para remaja putri, adik-adik, ayo kita semuanya menjadi perempuan-perempuan yang baik, yang salihah, sehingga kalau adik-adik nanti sudah besar, kesolehan adik-adik itulah yang akan menolong orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak pandai sholat, mungkin orang tuanya tidak pandai ngaji, tapi kalau anaknya ini pada pandai ngaji, nanti dia akan mengangkat derajat orang tuanya di akhirat, akan menolong orang tuanya. Dia akan bilang sama Allah, ya Allah, ampunilah itu orang tuaku ya Allah, ampuni dia ya Allah, tolong dia ya Allah. Kalau adik-adik pintar ngaji, rajin ngaji, nanti akan menolong bapaknya, ibunya. Itu yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu ibu-ibu, ayyuhal muslimi, ayyuhal muslimat, rahimakumullah, rahimakumullah. Ayolah kita tetap pertahankan amal-amal soleh kita yang sudah kita jalani, dan kita tetap istiqomah, dan kita tetap meminta dengan segala kerendahan kepada Allah, supaya Allah tetap memberi kepada kita semua kesabaran untuk ittiba pada sunnah Rasulullah SAW, dan memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, jangan meninggalkan majelis ilmu sebelum maut menjemput ibu-ibu sekalian, dan berusahalah untuk ikhlas dalam segala amal-amalnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma anjil muslimina fi kulli makan. Allahumma anjil muslimina fi sairi biladil muslimin. Allahumma anji ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansurhum ala Israiliyin. Allahumma mazzik Israiliyin. Allahumma mazzik Israiliyin. Allahumma mazzikhum kulla mumazzakin ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.